Film ini menceritakan tentang pemuda kaya yang tiba-tiba harus menyamar menjadi seorang polisi demi memulihkan citra keluarganya. Saat ini Inso baru bangun tidur dan dia sedang bersiap-siap untuk menjalankan misi permainan polisinya. Dan ia segera berangkat dari rumahnya menuju tempat acara itu, dan acara permainan polisi itu diadakan di sebuah mall. Dan Inso pun sampai di sana. Saat tiba di sana, dia pun langsung memulai aksinya sebagai polisi. Jadi di sini mereka bermain tentang mengejar penjahat yang menculik seorang gadis. Dan di sini Inso berusaha untuk menyelamatkan gadis itu. Kemudian permainan pun selesai, dan di sana anak buahnya Inso sedang bersiap-siap untuk membayar semua kerusakan yang terjadi pada mall itu. Dan ia juga membayar semua anggota yang ikut serta dalam permainan itu. Di sisi lain, polisi wanita itu sedang berusaha menangkap penjahat. Di sana, ia berhasil mengalahkan penjahat itu dan mengikatnya. Lalu mereka melakukan interogasi. Karena yang mereka tangkap hanya anak buahnya, jadi mereka menanyakan siapa bosnya. Tapi pria itu bersikeras bahwa ia tidak tahu siapa pria itu. Lalu mereka menyuruh pria itu untuk menghubungi bosnya. Dan di kantor polisi, mereka menyuruh penjahat itu untuk memberitahukan bentuk wajah dari bosnya itu. Dan akhirnya mereka selesai membuat sketsa wajah. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk melakukan penyergapan. Di sisi lain, Inso sedang beristirahat karena ia kan tadi habis berperang gitu kan. Dan kemudian ia pun pergi dari sana, tapi salah satu temannya yang memakai narkoba mengikutinya ke mobil itu. Dan Inso pun mengambil narkoba itu dan membuangnya keluar jendela mobil. Lalu tiba-tiba kakaknya menelpon. Katanya bahwa Inso harus hadir di acara konferensi pers yang diadakan oleh perusahaan mereka. Tapi Inso menjelaskan bahwa ia tidak bisa hadir karena setelah itu Inso pun kembali ke mobil dan ia melihat temannya sudah tidak di mobil itu. Lalu di sisi lain, para polisi sedang menunggu kedatangan bos penjahat itu, tapi di sana mereka sudah lama menunggu. Sedangkan penjahat itu tidak muncul di sana. Dan akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk pergi dari sana. Kemudian Inso pun berjalan mencari temannya itu, dan ia melihat temannya sedang bersama seorang itu. Tapi pria itu langsung menyerang temannya hingga Inso segera menyelamatkan temannya itu, dan ia pun berlari mengejar pria itu. Di sana kebetulan polisi wanita itu melihat orang yang sedang kejar-kejaran ya. Lalu Inso pun berhasil menangkap pria itu dan mereka pun bertarung di sana, dan ternyata pria itu juga memakai pisau ya. Ternyata pria itu adalah pembunuh. Dan akhirnya Inso berhasil mengalahkan pria itu. Tapi tiba-tiba polisi wanita itu datang dan menyerang Inso. Dia bahkan mematahkan hidungnya. Dan mereka pun kembali ke kantor polisi. Di sana mereka baru mengetahui kalau yang mereka tangkap itu adalah anak bungsu dari grup Hansu. Dan karena mereka sudah menangkap putra orang kaya, jadi atasannya pun datang ke sana dan mencoba memarahi si wanita polisi itu. Karena sudah mematahkan hidung Insu, kemudian wanita itu datang ke ruangan interogasi untuk menginterogasi si Insu. Di sana wanita itu bilang kepada Insu kalau tidak ada perlakuan khusus walaupun ia putra orang kaya, dan di sana Insu ditahan atas penyerangan terhadap pejalan kaki. Tapi Insu tidak membenarkan tuduhan wanita itu. Insu bilang kalau pria itu memiliki pisau dan Insu hanya mencoba melindungi diri. Tapi wanita itu tidak mempercayainya. Lalu Insu menyuruh wanita itu untuk menghubungi temannya. Tapi saat temannya dihubungi, temannya malah tidak membela Insu, dan akhirnya Insu pun dibawa ke sel tahanan.
Kemudian saat beberapa polisi membicarakan tentang Insu, tiba-tiba didengar oleh salah satu wartawan yang kebetulan ada di sana. Di sisi lain, saat kakaknya datang menemui ayahnya, ayahnya Insu bertanya di mana Insu saat ini karena mereka akan segera mengadakan jumpa pers gitu. Dan ternyata di sana ayahnya Insu mencalonkan diri sebagai wali kota Seoul. Lalu tiba-tiba ada salah satu wartawan yang menanyakan keberadaan putra bungsunya. Dan wartawan itu juga mengatakan kalau putranya sedang ditahan di kantor polisi. Lalu setelah acara pers itu ayahnya langsung datang ke kantor polisi. Dan Isu pun dibawa pergi menemui ayahnya. Di sana ayahnya terlihat sangat marah. Ayahnya bahkan menampar Isu dan memarahi Insu. Tapi di sana Insu kelihatan gak peduli gitu ya sama ayahnya. Ayahnya juga bilang kalau mulai saat ini Insu bukan bagian dari keluarga mereka dan ayahnya hanya menganggap kakaknya lah satu-satunya putranya. Setelah ayahnya pergi dari sana, Insu berbicara dengan kakaknya. Di sana Insu bilang kalau ia tidak melakukan kesalahan dan ia hanya membela diri. Dan akhirnya para polisi itu mengetahui bahwa yang ditangkap sama Insu adalah pembunuh yang sebenarnya. Lalu wanita itu datang ke TKP untuk mencari senjata yang digunakan pembunuh itu dan ia menemukannya. Setelah memastikan segalanya dan ternyata benar bahwa yang ditangkap Insu adalah pembunuh yang sebenarnya. Dan di sana para polisi terlihat sangat cemas. Lalu karena sudah mengetahui kebenaran, kakaknya Insu pun kembali ke kantor polisi untuk menemui atasan polisi itu. Para polisi itu berencana menyalahkan polisi wanita itu ya. Di sana bahkan mereka berencana untuk memecatnya. Lalu abangnya Insu pun masuk ke dalam sana. Di sana ia mengajak kepala polisi untuk berdiskusi karena mereka telah melakukan kesalahan besar dan membuat reputasi keluarga mereka tercemar. Jadi mereka harus bertanggung jawab. Di sisi lain, wanita itu terlihat sangat cemas karena ia takut kalau dia akan dipecat. Tapi di sini apapun yang terjadi dia akan bertanggung jawab. Di ruangan itu, kepala polisi itu bilang bahwa ia akan segera membebaskan adiknya, tapi kakaknya tidak setuju dengan itu. Dia memiliki rencana lain. Setelah itu, kakaknya pun pergi menemui adiknya, dan di sana ia memberitahukan kepada adiknya bahwa adiknya itu telah menangkap pembunuh yang selama ini diincar sama pihak kepolisian. Dan kakaknya juga bilang bahwa sebagai penghargaan maka adiknya akan menjadi polisi di sana. Dan Insu pun menyetujuinya. Kemudian atasannya memanggil wanita itu dan memarahi wanita itu karena sudah membuat masalah yang sangat besar. Lalu atasannya bilang kalau mereka akan membuat seolah-olah si Insu sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan di sana wanita itu terlihat tidak menyetujuinya, tapi ia tidak punya pilihan. Kemudian mereka pun mengumumkan ke seluruh timnya bahwa mereka akan segera mengadakan jumpa pers untuk memberitahukan bahwa Insu sebenarnya sudah bekerja di kepolisian bersama mereka. Jadi di acara jumpa pers itu, wanita itu sendirilah yang mengumumkan bahwa Insu sudah menjadi polisi pada tanggal 3 Juli lalu. Di sisi lain, wartawan itu dimarahi sama atasannya karena membuat berita palsu. Lalu Insu pun dibebaskan dan ia kembali ke rumahnya. Di sana ia bertemu dengan temannya, teman yang mengkhianatinya itu. Padahal ia sudah mencoba menyelamatkan hidupnya dan kemudian Insu pun pergi meninggalkannya. Saat di rumah, Insu melihat kotak pakaian polisi gitu ya, dan ia membukanya dan melihatnya. Lalu Insu pun pergi untuk tidur. Saat itu ia bermimpi tentang ibunya. Di sana ia teringat saat kematian ibunya karena kecelakaan, dan itu terjadi saat Insu masih kecil.
Keesokan harinya, kakaknya mengadakan jumpa pers untuk memberitahukan kebenaran tentang adiknya itu. Dan tiba saatnya mereka menyambut kedatangan Insu. Di sana mereka sedang bersiap-siap menunggu kedatangannya ya. Lalu Insu pun datang ke sana dan ia terlihat sangat menikmati suasana saat itu. Dan ternyata yang menyamar jadi badut itu adalah polisi wanita itu ya. Di sana ia terlihat sangat menikmati suasana itu dan Insu sangat bahagialah kelihatannya ya. Dan pada akhirnya Insu pun resmi jadi polisi di sana ya. Dan di sana ia mencoba untuk bersalaman dengan polisi wanita itu. Karena nantinya Insu akan bekerja sama dengan tim wanita itu.